السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Yang kami hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat, juga para jamaah sekalian yang insya Allah dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, antara lain kenikmatan iman, Islam, dan yang tak kalah penting yakni kenikmatan sehat badan, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama melaksanakan salat berjamaah mulai dari salat Isya sampai nanti tarawih dan witir insyaallah. Salawat beserta salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa para pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kebetulan saya kedapatan tema ciri-ciri orang yang beriman. Maka untuk menyampaikan ini tentu saja pasti yang pertama kali tersinggung adalah diri saya sendiri, karena pasti diri saya jauh dari ciri-ciri yang akan saya sampaikan nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Dalam ayat tersebut terkandung 5 ciri-ciri mukmin sejati. Ciri pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut saja nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan nama yang manapun disebut nama Allah, maka hatinya bergetar, tergerak menuju kebaikan, dan tergerak menjauhi segala yang dilarangnya. Maka pada perilaku-perilaku ini tentu saja kadang-kadang jauh dari nilai kita, ini jauh dari ciri-ciri tersebut. Kadang-kadang ketika azan berkumandang, di mana azan itu kalimat pertamanya adalah nama Allah, Allahu Akbar. Namun tak jarang kita tak sedikit pun tergetak atau tak sedikit pun tergerak untuk datang menuju suara panggilan tersebut. Karena memang mungkin kita tidak tahu apa kita yang sibuk dengan dunia atau memang kita yang hatinya sudah mulai mati. Maka kita tidak tahu sebenarnya kita ini kenapa. Karena terkadang perilaku-perilaku kita ini jauh sekali dari ciri-ciri orang mukmin sejati yang disampaikan oleh Al-Quran. Ciri yang kedua adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakanlah ayat Allah, maka bertambahlah hatinya dalam keimanan. Kita tahu betul bahwasanya ayat Allah itu secara universal, secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Ayatun Qur'aniyatun, ayat yang sifatnya firman Allah yang sudah dalam kitab, yakni Al-Quran. Ada yang ayatun kauniyatun, ayat yang bersifat kekuasaan-kekuasaan Allah yang ada di seluruh alam semesta ini. Maka coba kita teliti satu-satu. Ketika kita mendengar ayat
ayat suci Al-Quran dibacakan, apakah bertambah iman kita? Tak jarang justru kadang-kadang ketika di antara kita ada yang sedang membaca Quran, kita asik ngobrol sendiri. Kita asik ngobrol dengan sampingnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, bukannya kita yang ngobrol berhenti kemudian mendengarkan Al-Quran, malah justru yang lagi baca Al-Quran berhenti ikut ngobrol sama kita. Nah, ini ciri-ciri mukmin yang seperti apa kita ini? Ya, kalaupun kita mukmin, mungkin mukmin yang standar, yang bukan kelasnya mukmin sejati. Akan sedikit berbeda sebagai sebuah perbandingan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, wa idz sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Ayat ini menceritakan tentang ada sekelompok jin yang ketika saat itu mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membacakan sebuah ayat, tentunya bersama para sahabat yang lainnya. Kemudian yang semuanya jin-jin tersebut berhenti. Dan ketika ada salah seorang atau salah satu di antara mereka yang kemudian berisik, mereka mengingatkan, "Ansitu, diam, perhatikan, jangan ganggu." Maka kita yang saat ini atau seringkali memandang jin lebih rendah daripada kita, pada kenyataannya ada jin-jin yang jauh keimanannya dibandingkan diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah ayatun kauniyah, ayat yang dimana sebenarnya hakikatnya dunia ini adalah sesuatu yang tidak ada, yang kemudian Allah adakan. Maka zat yang sejatinya hanya ada itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun kita melihat wujud alam semesta ini, seharusnya kita melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kekuasaannya. Seberapapun indahnya, sebetapapun hebatnya, sebetapapun kuatnya, seharusnya kita mengembalikan itu semua kepada sifat-sifat Allah. Betapa indahnya Allah, betapa hebatnya Allah, betapa kuatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bisa mengkontrol hati kita untuk demikian, maka sifat yang ketiga sebagai mukmin sejati itu mudah sekali. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya mereka lah kemudian ia bertawakal, menyerahkan segala urusannya. Sebab apa? Sebab dia benar dalam mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kita melihat negara yang sekarang kuat, rasa-rasanya tak mungkin kita bisa mengalahkan. Seakan-akan tanpa kita sadari, kita tidak bisa mengalahkan tanpa izin Allah. Maka hal ini perlu untuk diperbaiki dalam kehidupan keseharian kita, agar kita mudah menyerahkan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya kita pun memang tidak ada, dan yang pasti bisa benar mengurus diri kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang keempat adalah orang yang senantiasa menegakkan salat, baik salat yang 5 waktu maupun salat-salat kesunahan yang lainnya. Salat 5 waktu tentu saja sudah tidak ada lagi pengurangan-pengurangan, tidak boleh pula dilebih-lebihkan. Tetapi untuk salat-salat sunnah, banyak sekali ulama yang kemudian hanya berniat di malam hari melaksanakan salat 2 rakaat. Tetapi ketika sudah selesai salat 2 rakaat merasa syahdu dengan Tuhannya, kemudian ia ingin menambah. Setelah selesai ingin lagi menambah lagi. Tanpa dia sadari datanglah waktu sahur, yang tak terasa ternyata jumlahnya 200 rakaat atau beratus-ratus rakaat. Dan yang dibaca dalam tiap rakaatnya tidak seperti kita yang main kulhu. Banyak riwayat yang menceritakan bahwasanya memang Utsman bin Affan itu ketika sholat itu hanya 2 rakaat. Tetapi dalam 2 rakaat itu Al-Quran khatam.
Maka kalau untuk menyebut diri kita mukmin sejati, rasa-rasanya kok sangat malu. Sangat jauh sekali dari ciri-ciri tersebut. Dan yang terakhir, ciri-cirinya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang telah Allah rizkikan kepada kita, hendaklah digunakan, dibelanjakan juga untuk sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya terfokus untuk menyumbang masjid, fakir miskin dan sebagainya. Tidak hanya itu, tidak hanya itu. Banyak sekali, tapi standarnya adalah ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah seseorang dianggap melakukan kebaikan sampai ia mau membelanjakan hartanya atau sebagian hartanya yang ia cintai. Maka standarnya adalah sebagian dari yang ia cintai. Tentu satu sama lain memiliki kecintaannya berbeda-beda. Bisa saja orang kaya yang menyumbang 100 juta untuk masjid itu terlihat sangat besar, tetapi ternyata kalau dihitung kembali dengan seluruh jumlah yang ia punya, 100 juta itu mungkin hanya duit seperti recehan saja. Berbeda sekali mungkin dengan orang-orang yang miskin, yang kadang-kadang meminjamkan ke tetangganya uang yang hanya berjumlah 50.000 saja, tetapi taruhannya adalah nyawa. Ia pun butuh, tetapi dia merasa bahwa tetangganya lebih butuh lagi karena untuk melanjutkan kehidupan tetangganya. Maka yang lebih mana yang lebih baik? Kita tidak pernah tahu. Bisa saja yang lebih baik yang miskin karena lebih heroik di mata Allah Subhanahu wa taala, sebab yang ia lakukan taruhannya adalah nyawa. Sedangkan orang kaya bisa saja dianggap tidak lebih baik karena bisa saja uang 100 juta yang ia punya itu tidak seberapa dari yang ia miliki, dan ia sumbangkan ke masjid yang besar, yang kadang-kadang ketika sumbangan 100 juta itu disumbangkan kepada masjid yang besar, kadang-kadang hanya untuk bangunan menara saja. Tentu ini tetap hal baik, tetapi kita tidak tahu mana yang lebih baik. Namun untuk daripada kita mikir mana yang lebih baik dan mana yang lebih baik, akhirnya malah enggak mengerjakan sama sekali, maka lakukanlah mana yang kira-kira yang kita cintai, korbankan sedikit, keluarkan sedikit untuk menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak bisa memberikan orang lain, maka infakkan atau menjadikanlah nafkah itu untuk keluarga kita, untuk membiayai keluarga kita, anak istri kita, pendidikannya, kehidupannya. Itu pun juga termasuk membelanjakan harta sebagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja hal ini jauh sekali dari sifat-sifat yang saya miliki. Namun saya tetap berharap sebagaimana penghujung ayat 4 ini, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa ajrun karim. Semoga kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mendapatkannya maghfirah wa rizqun karim, dan rizki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.